Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di review buku Manusia Bugis karya Christian Pelleras. Tapi sebelum kita bahas bukunya, perkenalkan nama saya Serlina Febrianti dengan NIM 2306085010005. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan antropologi Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi pustaka mandiri. Kalau di video sebelumnya kita sudah ngobrol soal asal-usul, tradisi maritim, epos Lagaligo, sampai bangkitnya kerajaan-kerajaan Bugis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua buku Manusia Bugis yang berjudul Masyarakat, yang pastinya nggak kalah seru. Di sini, Pelleras nunjukin perjalanan orang Bugis dari tradisional ke modern, memahami sistem kekerabatan dan perkawinan mereka, melihat bagaimana konsep gender hadir dengan wajah yang unik lewat calabai, calalai, dan bisu. Terus lanjut ke stratifikasi sosial yang ketat tapi fleksibel, sampai akhirnya menyentuh hubungan patron-klien, sebuah sistem yang bikin masyarakat Bugis bisa bertahan sampai saat ini. Jadi kalau kalian penasaran gimana orang Bugis menjaga tradisinya tapi tetap bisa beradaptasi dengan dunia modern, yuk kita kulik bareng-bareng isi bagian kedua dari buku Manusia Bugis dari Christian Pelleras tersebut. Orang Bugis itu memang dikenal tangguh, terutama di laut. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada laut, di situ ada orang Bugis. Artinya, keberanian dan semangat merantau mereka sudah mendarah daging. Tapi jangan salah, kekuatan orang Bugis bukan cuma di lautan. Di darat, mereka punya sistem sosial yang rapih, berlapis-lapis, dan penuh aturan adat. Kalau kita balik ke masa lalu, hidup orang Bugis sangat dipengaruhi oleh hierarki. Status sosial ditentukan oleh darah keturunan. Apakah mereka berdarah putih dari keturunan bangsawan atau berdarah merah dari rakyat biasa. Perkawinan pun jadi ajang menjaga status. Simbol-simbol seperti pakaian, perhiasan, bahkan arsitektur rumah bisa jadi penanda kedudukan seseorang. Semua itu bikin masyarakat Bugis yang dulu sangat teratur, tapi juga penuh dinamika. Lalu datanglah masa kolonial Belanda, interaksi dengan pedagang asing, sampai akhirnya era globalisasi. Nah, disinilah menariknya. Orang Bugis nggak serta-merta membuang tradisi lama. Mereka pintar menyesuaikan diri. Ibaratnya, tradisi tetap dipelihara, tapi modernitas juga mereka rangkul. Contohnya bisa dilihat dari ukuran status sosial. Kalau dulu yang dihormati hanyalah bangsawan dengan garis keturunan murni, sekarang ada ukuran baru, pendidikan, kekayaan, dan keberhasilan di perantauan. Jadi, meskipun di kampung Bugis masih ada kebanggaan soal darah bangsawan, orang yang sukses secara ekonomi atau berpendidikan tinggi bisa mendapatkan tempat terhormat juga. Bayangin deh, seorang pemuda Bugis dari keluarga sederhana merantau ke Kalimantan. Dia bekerja keras, jadi pengusaha sukses, lalu pulang ke kampung. Meski bukan keturunan bangsawan, orang-orang tetap menyambutnya sebagai tokoh terpandang. Ini bukti bahwa fleksibilitas orang Bugis memungkinkan tradisi dan modernitas berjalan berdampingan. Jadi, bisa dibilang orang Bugis itu punya dua kaki. Satu berpijak di masa lalu yang penuh adat dan nilai-nilai leluhur, dan satunya lagi melangkah ke masa depan yang terbuka dengan perubahan. Inilah yang membuat identitas mereka tetap kokoh, sekaligus lentur menghadapi zaman. Kalau kalian pengen ngerti orang Bugis, jangan buru-buru lihat soal kerajaannya, perang-perangannya, atau kisah heroik para bangsawannya. Mulailah dari lingkup yang paling dekat, yaitu keluarganya. Kenapa? Karena bagi orang Bugis, kekerabatan itu fondasi utama dari kehidupan sosial mereka.
Sistem kekerabatan orang Bugis unik sekali. Mereka menganut sistem bilateral, artinya garis keturunan bisa ditarik dari ayah maupun ibu. Jadi, kalau di Jawa lebih dominan patrilineal dan di Minangkabau matrilineal, Bugis ini fleksibel, dua-duanya sah. Dampaknya, jaringan keluarga mereka jadi luas sekali, bercabang kemana-mana, dan semua orang merasa nyambung lewat leluhur bersama. Mereka bahkan punya istilah khusus buat tiap generasi, misalnya sumpung lolo, saudara, anak-anak, opo, cucu, amure, atau inaure, paman atau bibi, nenek, kakek, nenek. Semua ikatan ini dipersatukan dalam konsep asejimen, artinya kesamaan asal-usul. Jadi, setiap orang Bugis merasa bagian dari lingkungan leluhur yang sama. Bisa dibayangkan betapa erat dan kuatnya jaringan sosial yang tercipta. Nah, kalau masuk ke perkawinan, ceritanya jadi makin menarik. Bagi orang Bugis, perkawinan bukan cuma urusan dua orang jatuh cinta, tapi juga urusan dua keluarga besar. Bahkan bisa dibilang, perkawinan adalah proyek sosial untuk memperkuat hubungan antar keluarga. Idealnya, pasangan menikah dengan sepupu. Tapi jangan salah, sepupu pertama jarang dipilih kecuali di kalangan bangsawan. Kenapa? Karena bangsawan punya obsesi menjaga kemurnian darah. Di sisi lain, ada aturan tabu yang sangat ketat disebut salimang, yaitu larangan menikah antar generasi. Jadi, gak mungkin ada cerita seorang pemuda menikahi tante apalagi neneknya. Itu tabu keras dan bisa mencoreng kehormatan keluarga. Perbedaan status sosial juga menjadi faktor penting. Perempuan bangsawan dilarang menikah dengan laki-laki biasa. Sebaliknya, laki-laki bangsawan lebih leluasa memilih pasangan, bahkan dari status yang lebih rendah sekalipun. Tapi ya, dalam praktiknya, faktor ekonomi sering jadi jalan pintas. Kalau seorang laki-laki biasa kaya raya, ada kemungkinan dia bisa dilirik sebagai calon menantu bangsawan. Jadi, uang kadang bisa melenturkan aturan adat. Kalau bicara soal prosesi perkawinan Bugis, ada 3 elemen utama yang wajib ada. Yang pertama, sompa, yaitu persembahan khusus sesuai status sosial mempelai perempuan. Kedua, dui menre, yaitu uang antaran untuk biaya pesta pernikahan. Dan yang ketiga, lise kawin, hadiah pernikahan dari pihak laki-laki. Ketiganya bukan sekedar simbol, tapi juga cara untuk menegaskan posisi sosial dan kehormatan keluarga. Jadi jangan heran kalau pesta pernikahan Bugis bisa super megah, penuh simbol, dan sering jadi ajang unjuk status. Semakin tinggi posisi keluargamu, semakin mewah pernikahannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang luar tercengang, karena ternyata jauh sebelum dunia modern ribut soal isu gender dan identitas, orang Bugis sudah lama mengakui keberagaman ini dalam sistem sosial dan kepercayaannya. Selain kategori laki-laki dan perempuan, orang Bugis mengenal 3 kategori tambahan yang unik, yaitu calabai, laki-laki yang hidup sebagai perempuan. Kemudian calalai, perempuan yang hidup sebagai laki-laki, dan yang terakhir bisu, sosok sakral yang berada di antara keduanya. Calabai punya peran sosial yang jelas dan sangat dihargai. Biasanya mereka tampil dalam acara pernikahan, jadi semacam wedding organizer tradisional. Mereka dikenal sebagai indok beting yang mengurus dekorasi, tata rias, makanan, sampai busana pengantin. Jadi, kalau kamu lihat pesta pernikahan Bugis yang megah dan detail, besar kemungkinan ada calabai yang kerja keras di balik layar. Dan uniknya, masyarakat mengakui mereka dengan penuh hormat. Calalai lebih jarang, tapi tetap ada. Mereka perempuan yang hidup dan berperilaku seperti laki-laki, bahkan punya pasangan perempuan. Namun, penerimaan masyarakat terhadap calalai tidak sebesar calabai. Mereka lebih sering dipandang sebagai individu biasa ketimbang diberi peran khusus dalam struktur sosial atau ritual. Lalu ada bisu, kelompok yang paling sakral. Mereka dianggap suci karena tidak sepenuhnya laki-laki, juga tidak sepenuhnya perempuan. Mereka ada di antara keduanya. Bisu dipercaya punya kekuatan spiritual untuk menjadi penghubung antara manusia dan dunia dewata.
Sejak abad ke-16, catatan Portugis sudah menyebut bisu sebagai sosok keramat, bahkan terkait dengan ritual-ritual penting kerajaan Bugis. Sayangnya, sekarang jumlah bisu semakin sedikit karena tekanan sosial, agama, dan modernisasi. Yang menarik adalah sikap orang Bugis terhadap ketiga kategori ini. Ada yang mungkin menanggapi dengan senyum-senyum atau rasa heran, tapi secara umum mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat. Bahkan sebagian besar orang menghormati peran mereka, terutama calabai dan bisu, karena dianggap memberi kontribusi nyata dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Coba bayangkan, ratusan tahun lalu, orang Bugis sudah punya sistem sosial yang mengakomodasi identitas di luar kategori laki-laki dan perempuan. Sementara di banyak tempat lain, topik ini masih jadi perdebatan besar. Jadi dalam hal keberagaman gender, orang Bugis bisa dibilang sangat progresif dan visioner untuk ukuran zamannya. Kalau mau tahu betapa seriusnya orang Bugis soal status sosial, kita harus masuk ke pembahasan stratifikasi. Disinilah kelihatan bahwa kehidupan orang Bugis bukan cuma soal laut, perdagangan, atau perang, tetapi juga bagaimana mereka menata posisi setiap orang dalam masyarakat. Awalnya, pembagian status sangat sederhana. Mereka yang berdarah putih yaitu bangsawan keturunan dewata, dan mereka yang berdarah merah yaitu rakyat biasa atau budak. Kedengarannya kaku kan, tapi kenyataannya lebih fleksibel. Perkawinan campuran membuat lahir lapisan-lapisan menengah. Ada istilah anak cerak siseng, darah lapisan pertama, cerak 2 lapisan kedua, cerak telu lapisan ketiga, sampai ke bangsawan rendah. Jadi bukan cuma hitam putih, tapi ada generasi yang panjang. Menariknya, sistem ini tidak sekaku yang dibayangkan. Memang benar keturunan itu penting, tapi ada banyak cara lain untuk naik status. Misalnya, kalau seseorang punya harta melimpah, pengaruh politik, atau berhasil menikah dengan keluarga yang lebih tinggi derajatnya, posisinya bisa ikut naik. Bahkan ada strategi unik, yaitu migrasi. Seorang bangsawan rendah bisa pindah ke daerah baru, bawa beberapa pengikut, lalu mengklaim keturunan bangsawan tinggi. Kalau klaimnya berhasil diyakini orang, statusnya pun melonjak. Status juga bisa dikenali lewat simbol-simbol, dari cara berpakaian, sapaan khusus, sampai arsitektur rumah, bahkan gerak tubuh pun ada aturannya. Misalnya, bagaimana cara duduk di depan bangsawan, atau bagaimana lewat di hadapannya. Semua ini adalah bentuk penghormatan yang mempertegas posisi seseorang. Tapi yang lebih penting, stratifikasi sosial orang Bugis bukan hanya soal siapa di atas dan siapa di bawah. Lebih dari itu, sistem ini berfungsi menjaga keseimbangan. Dengan adanya pembagian peran dan kedudukan, mereka percaya masyarakat bisa berjalan stabil. Jadi, meskipun ada persaingan dan mobilitas, pada dasarnya setiap orang punya tempatnya masing-masing. Dengan kata lain, stratifikasi Bugis itu seperti anyaman sarung. Ada benang atas, ada benang bawah, tapi justru karena silang-silang itulah tercipta kain yang kuat dan indah. Kalau kita bicara soal kerajaan Bugis, jangan langsung bayangkan ada satu raja besar yang memerintah absolut seperti di cerita dongeng. Faktanya, kerajaan-kerajaan Bugis itu banyak, terfragmentasi, dan masing-masing punya gaya pemerintahannya sendiri. Contohnya Wajo, sistem pemerintahannya unik banget. Di puncaknya memang ada seorang raja yang disebut Arung-Matoa. Tapi jangan salah, kekuasaan Arung-Matoa tidak mutlak. Ia selalu dibatasi oleh dewan bangsawan, bahkan ada peran untuk perempuan di dalamnya. Dewan ini terdiri dari puluhan orang dengan fungsi pengawasan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan bersama. Karena itu, Wajo sering dijuluki sebagai kerajaan aristokratis demokratis, sebuah istilah keren yang menggambarkan bagaimana tradisi Bugis mampu menciptakan keseimbangan antara elit bangsawan dan rakyat merdeka. Bandingkan dengan Boneng,
Awalnya, Bone juga berbentuk konfederasi mirip dengan Wajo, dengan adanya Dewan Bangsawan yang ikut menentukan arah kebijakan. Tapi lama-kelamaan, kekuasaan raja makin menguat. Sistem yang tadinya agak kolektif berubah menjadi lebih otoriter. Rajanya yang bergelar Arung Mangkaue benar-benar jadi pusat kekuasaan, sementara dewan hanya jadi simbol formalitas belaka. Jadi, kalau Wajo itu agak mirip sistem parlemen, Bone lebih mendekati monarki absolut. Lalu ada Luwu, kerajaan tertua yang punya status istimewa. Secara politik, tidak selalu dominan di kemudian hari, tapi secara spiritual, Luwu punya wibawa luar biasa. Kenapa? Karena dipercaya sebagai tempat turunnya nenek moyang para bangsawan Bugis, Tomanurung. Jadi, meskipun kadang kalah kuat dibanding Bone atau Wajo dalam hal militer, nama Luwu tetap disegani, ibarat pusat legitimasi suci bagi kebangsawanan Bugis. Dari 3 contoh itu saja kita bisa lihat, politik Bugis itu tidak tunggal. Ada kerajaan yang lebih demokratis, ada yang lebih otoriter, dan ada pula yang lebih menonjol dalam sisi spiritual. Semua itu tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan tentu saja karakter pemimpinnya. Inilah bukti bahwa orang Bugis sejak dulu punya dinamika politik yang kompleks, jauh dari kesan sederhana atau statis. Nah, ini bagian yang paling khas, yaitu patron klien. Bayangin kamu hidup di masa lalu tanpa jaminan sosial, tanpa asuransi. Kalau kamu miskin, siapa yang bakal nolongin? Nah, di Bugis jawabannya adalah patron. Hubungan patron klien itu kayak kontras tak tertulis. Klien setia melayani patron, ikut perang, bantu di ladang, kerja di rumah, atau dukung pesta. Sebagai gantinya, patron melindungi klien, kasih bantuan ekonomi, bahkan bela kalau ada masalah hukum. Uniknya, hubungan ini sukarela. Klien bisa pindah ke patron lain kalau nggak puas. Itu yang bikin sistem ini fleksibel sekaligus stabil. Patron klien juga jadi modal politik. Semakin banyak pengikut, semakin kuat posisi patron. Makanya perkawinan sering jadi strategi. Dengan menikah, seorang bangsawan bisa memperluas jaringan klien lewat keluarga istrinya. Bahkan di bidang ekonomi, patron berperan penting. Mereka jadi semacam bank sosial. Kalau panen gagal, patron bantu. Kalau ada pesta, patron juga yang biayai. Jadi, hubungan ini enggak cuma soal kekuasaan, tapi juga solidaritas. Teman-teman, itulah tadi sedikit perjalanan kita menyelami buku Manusia Bugis karya Christian Pelleras. Dari tradisi lama sampai modernitas, dari peran gender yang unik sampai struktur kerajaan dan hubungan patron klien. Kita bisa lihat betapa kaya dan kompleksnya budaya Bugis. Kalau ada satu hal yang bisa kita ambil, mungkin adalah orang Bugis mengajarkan kita bagaimana tradisi bisa berdampingan dengan perubahan dan bagaimana identitas bisa lentur tanpa kehilangan akar. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat belajar budaya kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.